dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Jadi ASINya juga tetap dikasih ASI yang lancar, ASI yang berkualitas, dan ASI yang penuh dengan lemak cinta. Nah, hari ini aku mau berbagi tips melalui Momformation ASI lancar untuk Mom Epping di tengah kondisi puasa seperti ini tuh gimana aja sih tips-tipsnya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu di YouTube-nya Mom Uung, dan jangan lupa juga follow Instagram-nya momuung.id. Kalau sudah, yuk kita langsung masuk aja. Gimana sih kira-kira tips untuk Mama Epping? Jadi Mama Epping ini adalah exclusive pumping, dimana benar-benar bergantung banget sama pompa. Jadi Mama Epping ini nggak DBF ya, nggak nenen sama sekali. Nah, gimana sih tipsnya supaya ASINya tuh tetap lancar di saat kondisi puasa seperti ini? Yang pertama, jelas kita tahu kalau Mama Epping itu pasti udah satu, harus konsisten banget sama jadwal. Udah harus harus kaku, harus stres banget sama jadwal. Karena apa? Karena gini, kalau semisal kita yang DBF, kita yang nenenin langsung, kita itu masih punya hisapan baby, dimana memang nggak ada yang bisa ngalahin hisapan baby ya. Dan apalagi di dalam air liurnya baby ini ada mengandung enzim yang akan merangsang ASI ini untuk terus keluar. Nah, sedangkan untuk Mama Epping, pompa ini nggak mengandung enzim itu gitu loh. Pompa ini nggak punya enzim tersebut, sehingga ya gimana caranya supaya kita suplainya terus lancar? Ya harus sering-sering kirim sinyal ke tubuh, kita sering-sering kirim permintaan ke tubuh kalau kita ini butuh ASI lewat pompa ini tadi. Makanya kenapa untuk Mama Epping kalian atur jadwal dan pasang alarm. Kalau semisal alarmnya udah bunyi, itu jangan di snooze, jangan ditunda, jangan di ini, udah alarm bunyi ya sudah harus pompa saat itu juga, kondisi apapun harus tetap dipompa. Jadi semisal kalian lagi di luar, terus aku gimana Mam kalau aku lagi di luar? Bisa pakai apron, bisa kalian bawa cooler bag. Itu sudah maksudnya sudah hal yang umum banget. Sekarang tuh banyak banget fasilitas-fasilitas, banyak banget benda-benda yang menunjang kita untuk mama-mama Epping. Terus yang kedua juga kalian harus cek kondisi pompa kalian ini gimana dari spare partnya. Contohnya misal dari valve-nya. Kalian tahu ya, valve itu kan tipis banget. Kadang itu kita nggak sadar, dia kecuci, terus ujungnya robek dikit aja, itu sebenarnya udah sangat mempengaruhi kinerja pompa kita. Yang kedua juga dari dari corongnya, corong ini gini, jadi kebanyakan kita ini belum ngeh tentang ukuran payudara kita sama corong udah sesuai atau enggak. Kebanyakan ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Kalau si kebesaran sih menurut aku masih oke lah, masih bisa kita bantu sangga. Tapi kalau udah kekecilan ini otomatis nggak akan maksimal banget. Karena apa? Gini, corong itu kan dia sebetulnya masuk seaerolanya juga masuk, terus putingnya ini sebetulnya kan harusnya tepat berada di tengah-tengah lubang. Jadi misalnya ini ada di tengah-tengah lubangnya. Tapi ketika kalau misal kalian corongnya ini lebih kecil, otomatis puting kalian tuh akan bergesekan dengan alat corongnya ini tadi. Otomatis kalau bergesekan ya pasti sakit dong, pasti jadi nggak nyaman. Dan kalau misal kita udah ngerasa sakit nggak nyaman ya, dan tentunya juga anggapnya gini Mam, kita kalau pakai celana yang sempit, celana yang sesek gitu kan maksudnya nggak bisa leluasa juga geraknya, dan geraknya pun maksudnya juga jadi nggak maksimal gitu loh, tarikannya jadi nggak maksimal. Itu yang nyebabin jadi pengosongan juga nggak maksimal. Padahal yang kita tahu prinsipnya ASI itu semakin dikosongkan juga akan semakin banyak, seperti itu kan. Mau ikut? Oke, lanjut Mam. Ada iklannya sebentar nih. Terus yang ketiga, kita juga bisa sebelum pompa itu kita kompres dengan handuk hangat. Tujuannya apa? Handuk hangat ini memang akan melancarkan peredaran darah kita. Nah, terus kalian bisa juga nih selain kompres dengan handuk hangat, sebetulnya untuk mama-mama Epping, misal kalian juga dari tempat kerja atau dari luar, atau misal nggak apa-apa di rumah sekalipun, kalau kalian butuh rileks, kalian bisa mandi dengan air hangat. Seperti yang kita tahu ya, mandi air hangat itu benar-benar melemaskan otot-otot yang tegang. Terus kalian sambil nikmatin aja mandinya kayak gitu. Terus maksudnya mandi air hangat, digebyur, terutama di daerah-daerah payudara ini. Kalian kalau misal kalian punya shower, itu kalian bisa showerin kayak gitu. Itu juga akan merilekskan otot-otot di sekitar sini. Itu bisa dengan air hangat. Terus berikutnya juga harus disupport dengan hal-hal yang bikin kita rileks. Contohnya apa? Jadi kemarin itu sempat waktu itu ada teman aku datang ke sini kan. Terus dia itu cerita gitu, dia tuh selama ini kalau pompa itu nggak pernah lebih dari 80 mili, selalu mentok di 80 mili. Terus tiba-tiba di hari itu dia tuh pompa bisa dapat 120, dia tuh sampai kaget banget, kok bisa ya, maksudnya dapat 120 gitu loh. Nah terus aku bilang sama dia, kamu itu suka kalau sambil pompa kamu suka diajak ngobrol. Makanya ketika kamu rileks, hormon oksitosin kamu tuh naik. Otomatis kalau hormon oksitosin kamu naik, apa ya, ASI kamu jadi lancar. Nah jadi dia tuh cerita,
Iya memang aku tuh suka banget sama ngobrol gitu, tapi kadang di rumah nggak ada yang diajak ngobrol. Terus aku gimana? Aku bilang nih, kamu bisa video call, kamu bisa misal video call adik kamu kah, mama kamu kah, atau kamu video call aku juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu loh, apa sih yang bikin kita relax. Misal kayak aku, kalau aku pompa itu aku senang sambil aku IG-an. Kalau aku pompa aku senang sambil misal aku baca-baca. Kalau sambil aku pompa aku senang aku sambil lihat-lihat story-nya orang. Nah itu kan buat aku relax. Ketika aku pompa sambil aku IG-an, sambil aku baca-baca, aku nggak akan fokus sama hasil pompa aku gitu loh. Otomatis pikiran aku tuh nggak kemana-mana. Kadang kita tuh udah fokus sama hasilnya, aduh kok keluarnya sedikit, aduh kok seret. Jadinya apa? Kita udah secara kondisi kita sendiri tuh psikis kita udah nggak relax gitu loh. Makanya sebisa mungkin kalian cari apa sih yang bikin aku nih seneng ketika aku pompa, apa sih yang bisa mengalihkan perhatianku untuk sekedar liatin hasil pompaku. Itu perlu kalian cari, perlu kalian temukan dulu. Terus yang berikutnya kalian juga boleh pakai mode pompa mix ya. Ini aku juga baru ketemu. Jadi dulu itu aku pompa kan selalu modenya ya udah gitu aja, mode tarik segitu aja. Terus kemarin tuh sempat memang asi aku tiba-tiba tuh kok kayak kerasa kayak nariknya tuh nggak kayak biasanya gitu loh. Ternyata aku coba, jadi aku pakai mode massage dulu 2 menit. Setelah mode massage aku mode hisap 3 menit. Setelah itu aku pakai mode massage lagi 2 menit. Terus aku pakai mode hisap lagi 5 menit. Jadi ternyata dengan nge-mix kayak gitu ya, massage tarik itu ternyata tuh hasilnya tuh di asi aku lebih maksimal kayak gitu. Dan yang perlu ingat kalau kalian pakai mode hisapnya juga itu nggak perlu yang sampai tinggi angkanya. Jadi misal antara 1 sampai 10 kalian cukup pakai di antara angka 4, 5, 6 itu udah cukup banget seperti itu. Terus yang berikutnya kalian juga bisa pakai power pumping ya. Kita tahu ya kalau power pumping itu kan cepet banget untuk dongkrak asi kita. Apalagi kalau kita bisa lakuin selama 1 minggu berturut-turut. Karena power pumping ini adalah mode yang menduplikasi baby lagi growth spurt. Jadi ini bagus banget dilakukan kalau misal kalian ingin untuk dongkrak asi, bisa lakukan power pumping. Terus ini nih yang sebetulnya agak tricky, tapi kalian bisa minta tolong sama Pak suami di rumah, itu pijat oksitosin. Jadi kita tahu ya mas, pijat oksitosin itu di punggungnya ini pijat ke arah luar. Ini banyak banget sih sebetulnya di Google, di YouTube udah banyak banget. Gimana sih cara pijat oksitosin? Nah kita percaya pijat oksitosin itu bakal bikin kita sebagai menyusui juga relax. Otomatis kalau kita relax pasti ya namanya juga pijat oksitosin ya, untuk mensupport hormon bahagianya kita supaya asinya lancar. Yang terakhir ini sebetulnya juga sering aku lakukan dulu. Jadi biasanya setelah aku pompa aku marmet. Memang marmet ini kan pakai tangan ya, menurut aku tuh lebih maksimal karena gini, kalau pompa itu corongnya betul-betul di payudara satu, tapi ketika kita marmet kita tuh bisa tahu bagian mana sih sebetulnya yang masih keras. Itu bisa kita sambil masak, sambil kita masak terus sambil kita peres gitu, anggapnya kita peres ya, kita meres kayak gitu karena itu menurut aku lebih maksimal. Jadi sesekali coba kalian selingin antara habis kalian pompa, kalian coba tambahin dengan marmet untuk pengosongan yang lebih maksimal. Jadi untuk mama Epping intinya satu sih, semakin sering dikosongin, semakin sering kita kirim sinyal ke tubuh, itu kita tahu pasti suplainya juga akan semakin sering dikasih. Nah jadi itu di tips dari aku, semoga berguna banget untuk mama Epping. Aku doain semoga semua asinya dikasih yang lancar dan dikasih asi yang berkualitas. Thank you yang udah nonton Mom Formation hari ini. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mam Uku. Thank you anti-anti, bye-bye dulu. Bye-bye.